Selamat malam, Bapak. Izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Maria Krisantiana Tuga. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Teknologi Industri dan Kejuruan, Prodi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Jika Bapak berkenan, bolehkah Bapak memperkenalkan nama Bapak dan profesinya sebagai apa di Kampung Maunuri, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT? Kepada Bapak, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Saya nama Servasi Dapa. Saya Camat Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi di sini kami ditugaskan untuk mengidentifikasi tentang permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Dan salah satu masalah paling prinsip untuk dipecahkan. Seperti yang kita ketahui ya Pak, di daerah kita itu khususnya Kampung Maunuri, Kecamatan Jawa Tengah, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT ini sedang ramai dibicarakan yaitu tentang masalah stunting. Topik masalah yang saya ambil yaitu pengaruh pola asuh dan ketersediaan pangan terhadap stunting di Kampung Maunuri, Kecamatan Kio Tengah. Jadi, saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak, bagaimana partisipasi pemerintah terhadap masalah stunting ini? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi keluarga di Kampung Maunuri, Kecamatan Keo Tengah? Baik, terima kasih. Selamat malam. Sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin kita samakan pemahaman dulu terkait dengan stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, gagal tumbuh yang sifatnya kronis dalam jangka waktu yang panjang. Dan terkait dengan stunting ini sudah menjadi isu nasional, dan ini menjadi penting, menjadi prioritas pemerintah dalam kaitan dengan urusan kesehatan, teristimewa kesehatan ibu dan anak. Dan sasaran stunting ini menjadi prioritas pemerintah, mulai dengan remaja putri, pasutri, calon pengantin, pasutri muda, terus ibu hamil, dan ibu menyusui. Kondisi anak gagal tumbuh ini dari pemerintah berdasarkan kajian kesehatan, intervensi yang paling tepat itu untuk kondisi anak dari 0 tahun sampai dengan 1000 hari kehidupan. Jadi hitungan mulai dari terjadi pembuahan di rahim ibu sampai dengan anak umur 2 tahun. Ini masa-masa emas anak yang perlu dilakukan intervensi sehingga kondisi stunting tadi, gambaran terkait dengan gagal tumbuh yang istilah anak tingginya tidak sesuai dengan umurnya ini, diharapkan tidak terjadi pada kondisi umur 0 hari sampai dengan 1000 hari kehidupan. Dan ini menjadi bagian dan tanggung jawab pemerintah, dan berharap bahwa tumbuh kembang anak ke depannya akan berjalan baik, persiapan generasi. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan stunting ini, untuk jangka pendeknya itu ada kegiatan pemberian makanan tambahan. Ada 2 versi itu. Pertama, pemberian makanan tambahan yang sifatnya penyuluhan. Diharapkan bahwa sasaran stunting ini, keluarga stunting ini, bisa mengikuti atau mencontohi pola yang dilakukan di pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui kader yang ada di desa.
Yang kedua, ada versi kedua terkait dengan pemberian makanan tambahan pemulihan. Yang ini dilakukan selama 3 bulan, atau kurang lebih 90 hari, berharap bahwa intervensi ini bisa memberikan dampak langsung terhadap perubahan tumbuh kembang anak ini yang sesuai dengan standar tadi. Dan untuk jangka panjang, ada sosialisasi terkait dengan makan pangan lokal dan juga pengembangan pangan lokal di desa, bekerja sama dengan Dasawisma dan juga PKK di tingkat desa selaku tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan juga berdampak di Kampung Manuri ini. Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana program pemerintah desa berkontribusi pada peningkatan pola asuh dan gizi anak-anak? Ya, terkait dengan kondisi stunting ini, pertumbuhan dan perkembangan anak memang program pemerintah seperti disampaikan tadi, kita berharap bahwa ada perilaku yang bisa terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan perilaku hidup bersih, sehat, dan dengan kondisi yang ada di desa ini, kita berharap juga intervensi yang sudah sedang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah tingkat atas, kecamatan, kabupaten, bahkan dengan LSM, terkait dengan rehabilitasi sanitasi yang ada di desa, dan juga sejumlah kegiatan pola asuh yang berharap bahwa pemahaman sasaran stunting, istimewa keluarga-keluarga anak bayi balita yang ada di desa ini memahami bagaimana cara mendidik anak, juga terkait dengan pemahaman gizi yang berimbang dan kepada sasaran-sasaran yang ada di desa ini. Sehingga kita bisa memastikan bahwa program yang sudah dijalankan ini, sosialisasi yang terus berjalan ini, baik oleh pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan LSM yang ada di desa sebagai mitra bersahabat yang kita galangkan di desa ini, seperti plan internasional, itu bisa mempengaruhi atau ada pertumbuhan di tingkat desa terkait dengan proses percepatan penurunan stunting ini. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi masalah stunting di kampung ini? Permasalahan yang terjadi di desa atau di kampung ini terkait dengan pemahaman masyarakat. Masyarakat belum merasa bahwa stunting ini menjadi bagian atau menjadi permasalahan yang serius. Karena secara kasat mata, secara fisik, itu kita tidak bisa melihat bahwa bayi sasaran stunting ini, anak-anak stunting ini, tidak berpengaruh besar terhadap kondisi yang menggelisahkan kita. Sehingga anak memang kelihatan tumbuh kembangnya normal, tetapi ketika ada proses pengukuran terkait dengan tumbuh kembang anak, terkait dengan berat, tinggi, sesuai dengan standar umurnya itu, memang ada persoalan. Dan hal ini tidak dirasakan atau tidak dipahami oleh masyarakat.
teristimewa keluarga sasaran ini, sehingga kesannya stunting ini menjadi tidak bermasalah. Tapi secara medis, teristimewa secara kajian kesehatan itu dia berdampak terhadap ketika tumbuh kembang anak ini tidak normal sesuai dengan standar yang ada ini, dia akan mempengaruhi mental dan juga perkembangan selanjutnya terkait dengan kalau perkembangan kemampuan anak untuk bisa merespon dengan situasi-situasi yang akan terjadi di umur di tahapan-tahapan pertumbuhannya itu. Dari kepintaran itu akan dipengaruhi oleh tumbuh kembang ya. Dan kita berharap bahwa masa emasnya ini, stunting di umur 0 hari sampai dengan 1000 hari kehidupan ini, intervensi ini bisa dilakukan karena proses pertumbuhan anak itu akan terjadi sangat istimewa di usia-usia ini, sangat riskan juga di usia-usia ini. Jadi ini menjadi perhatian pemerintah untuk dalam kaitan dengan penanganan stunting ini. Ketika umurnya sudah di atas 20-an, memang masih dibutuhkan, tapi sasaran terkait dengan tumbuh kembang anak ke depannya itu akan kurang berdampak. Baik Pak. Yang berikutnya itu, bagaimana desa bekerja sama dengan pihak lain seperti LSM dalam memastikan akses pangan yang memadai? Baik, selain saya sudah sampaikan tadi, berkaitan dengan kemitraan desa dalam kaitan dengan penanganan stunting ini, dan lebih umum terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan pangan, pemerintah desa selain berkoordinasi dengan pemerintahan tingkat atas, OPD-OPD, dinas-dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsi untuk pengembangan pangan ini juga bekerja sama dengan sejumlah LSM, sehingga yang salah satu upaya yang dilakukan penanganan stunting ini adalah peningkatan pangan, terutama pangan lokal, dan ini berdampak kepada penanganan stunting yang sifatnya jangka panjang. Stunting ini, sehingga kita berharap bahwa dari penanganan pangan lokal yang ada di tingkat masyarakat ini menjadi penentu penanganan yang lebih pasti, karena kondisi pangan ini yang ada di Kampung Manuri ini. Jadi Kampung Manuri secara topografi, pangan lokal itu ada ubi-ubian, kacang-kacangan, dan jagung yang bisa tumbuh di Kampung Manuri ini. Jadi kita bekerja sama dengan LSM, sosialisasi kebiasaan pola makan ini dari potensi yang ada di Kampung Manuri ini, di desa ini. Baik Pak, yang terakhir pertanyaannya, apa kebijakan lokal yang diterapkan untuk mendukung keluarga dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka? Ya, kebijakan lokal tadi, seperti yang saya sudah gambarkan di awal tadi, berdasarkan potensi yang kita punya di desa, dan juga ada unsur kelembagaan yang ada di tingkat desa ini, kami berkoordinasi dengan pemerintah desa, bekerja sama dengan kelembagaan yang ada di tingkat desa ini, ada PKK, ada Karang Taruna, ada Dasa Wisma. Di Kampung Manuri ini ada gerakan 3K.
gerakan 3K itu ada kandang, ada kebun, ada kolam. Jadi kebetulan ada sumber air yang cukup, ada bisa memanfaatkan pekarangan yang ada, dan juga ada potensi pengembangan ternak-ternak kecil, sehingga gerakan ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan terutama oleh ibu-ibu di tingkat rumah tangga. Juga berharap bahwa gerakan 3K ini bisa mendukung kegiatan program percepatan penurunan stunting, hingga ada kebun, ada kolam, ada kandang. Berharap ada pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga ini yang beragam, bergizi, berimbang, juga pemenuhan protein hewani, protein nabati itu bisa tercukupi. Sehingga untuk sementara di desa berharap bahwa program ini mendapat dukungan dari pemerintah dan juga LSM. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Sekian untuk pertanyaan dari saya dan terima kasih banyak untuk jawaban dan informasi yang diberikan Bapak kepada saya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya ya Pak. Harapan saya semoga tidak ada lagi masalah stunting di Kampung Maunuri, Kecamatan Kio Tengah, Kabupaten Nagekeo Flores, NTT. Sekian Bapak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak.